jaga-jaga nanti kalau nggak datang. Oke. Oke, jadi gini. Hari ini kita akan belajar fungsi atau function. Nah, kita akan belajar function ya. Function ini apa? Sebenarnya kita itu udah pernah belajar function. Tapi function itu kita gunain function. Contohnya gini. Fungsi atau function untuk mencetak suatu kalimat atau menampilkan suatu kalimat itu namanya apa? Apa namanya? Fungsi untuk mencetak atau menampilkan suatu kalimat. Mencetak. Namanya depannya P. Cek kedengeran nggak tapi ini? Print. Nah, kalau function untuk memasukkan data dari keyboard. Input. Iya. Itu contoh-contoh function. Nah, itu kan contoh-contoh function. Kita gunakan function. Nah, sekarang kita akan membuat function. Nah, gitu. Bedanya apa? Kalau menggunakan function, ya itu udah jelas. Functionnya udah ada, tinggal kita gunakan. Kalau membuat function, nah itu yang beda. Hari ini kita akan membuat function atau membuat kode sendiri. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini aku copy dulu ya, kopas dulu. Ini konsep yang harus kalian pahami betul. Konsep ini benar-benar kita harus pahami dulu. Nah, konsep ini adalah konsep mencetak function. Nah, wait. Oke, konsep ini harus kita pahami dulu. Kita bikin namanya misalnya banyak sama dengan int misalnya input gini ya, masukkan banyak murid. Nah, terus kita bikin for i in range dalam kurung banyak titik 2. Nah, ini perulangan ini harus kita pahami dulu. Nah, perulangan ini harus kita pahami dulu. Kita pahami gimana? Coba kita lihat perulangannya. Nih. Ini aku copy aja ya, biar cepet. Nah, oke. Jadi ini akan diulang sebanyak yang kita masukkan. Misal kita masukkan di sini 2 kali, ini akan diulang berapa kali? Kalau banyak muridnya 2, ini akan diulang berapa kali? 2 kali. Karena ini mengambil banyak dan di sini mengambil banyak. Nah, misalnya kita masukkan 2 kali, nah ini akan diulang 2 kali. Kalau kita masukkan 3 kali, ini juga akan diulang 3 kali. 4 kali akan diulang 4 kali. Jadi ini perulangan ini tergantung seberapa banyak yang kita masukkan. Kalau banyak muridnya kita masukkan 1, ya 1, 2 ya 2, 3 dan 3 dan seterusnya. Perulangan for ini akan tergantung pada berapa banyak murid yang kita masukkan. Sampai situ dulu bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, bisa ya.
Nah, bedanya sama function itu apa? Bedanya sama function. Nah, kita sudah nggak lagi bikin perulangan di sini. Nah, perulangan yang kita bikin dengan function kita namakan, kita membuat dua program. Ini kan satu program nih. Satu program di sini. Kita membuat dua program di sini. Namanya def. Misalnya student kurung buka kurung tutup titik 2. Nah, ini kita membuat function baru. Namanya def. Atau kalau dalam bahasa komplitnya itu define. Oke ya. Ini udah nggak kita taruh di sini lagi, tapi kita taruh di atas. Kita taruh di atas ya teman-teman ya. Kita taruh di atas gini. Nah, kita taruh di sini. Oke. Jadi, function student itu isinya apa? The Success Center, name, course, sama group. Isinya itu. Karena kita udah nggak taruh lagi di sini. Nah, di sini kita tinggal panggil functionnya. Kita tinggal panggil student kurung buka kurung tutup. Udah gitu doang. Kita masukkan 3. Nah, akan 3, 4 juga akan 4, 5 juga akan 5. Gitu. Jadi kalau yang tadi awal kita membuat satu program, nah sekarang kita membuat dua program dan ini lalu dipanggil di sini. Ini namanya membuat function. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Tapi yang banyak tuh sama dengan INT itu tetap harus ditulis juga. Iya, tetap ditulis. Jadi ini program pertama, yang ini program kedua. Dan ini berhubungan. Di sini functionnya, lalu functionnya kita panggil. Udah gitu aja. Nah, kenapa harus gini Kak? Nanti aku akan kasih tahu alasannya. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Bisa. Next. Nah, kenapa harus function Kak? Karena kalau function itu nanti kita bisa mengoptimalkan kerja dari kode kita. Dan kode kita bisa kita pakai berulang kali. Jadi kalau ada program yang menggunakan hal itu yang sama, jadi kita tinggal tinggal panggil functionnya aja. Jadi nggak perlu tulis lagi programnya. Fungsinya buat itu. Dan itu akan kepakai di dalam programmer profesional nantinya. Oke, membuat function tadi udah. Oke, membuat function kita menggunakan yang harus mendeklarasi functionnya itu. Kita harus membuat apa itu yang namanya def. Def function name. Atau apa? Def itu apa? Define. Define nama function, lalu kurung buka, kurung tutup, titik 2. Oke. Habis itu nanti di sini, di bawah ini kalian tab ya, jaraknya 4 spasi, kayak if, kayak while. Di sini adalah isi dari functionnya. Functionnya itu akan ngapain? Kayak misalnya tadi kan dia akan memprint atau mencetak. Nah, di sini dia akan mencetak sebuah student tadi. Oke. Caranya gitu membuat function. Sesudah kita membuat function, kita itu juga bisa memanggil function seperti yang aku contohin tadi. Nih. Ini adalah membuat function dan ini adalah memanggil function. Gitu. Function ini dibuat lalu dipanggil. For in range tetap pakai juga berarti ya? Iya, tetap kepakai juga. Karena itu akan dipakai terus juga nanti di dalam konsep function ini. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, ini udah aku contohin, kita next aja. Nah, sekarang ini function ini. Di dalam function ini ada data yang berubah-ubah atau data yang harus kita masukkan, dan itu datanya setiap kita print dia berubah. Apa itu datanya? Yang harus kita masukkan secara manual dan setiap murid itu beda, itu apa? Jumlah
murid. Oke, jumlah murid ini udah ya jelas ya, pasti dia akan 2. Tapi setelah kita memasukkan jumlah murid, ini harus kita memasukkan apa lagi? Namanya. Nah, namanya. Ini berbeda, berarti kita harus membuat function untuk mencetak sebuah nama. Nah, ini beda teman-teman. Karena di sini ada variabel. Jadi membuat functionnya gini. Ini aku copy paste aja ya, biar cepat ya. Nah, karena di sini function. Nah, karena di sini sebuah nama, maka di sini ada variabel, maka di sini harus ada sebuah nama. Nah, misalnya gini. Oke, kan tadi cuma gini. Nah, gini kan. Tadi kan cuma gini. Karena di sini tidak memasukkan apapun. Oke ya. Tapi di sini kita akan memanggil sebuah nama. Oke. Jadi nama itu akan kita print di dalam sini. Ketika kita mau print nama di dalam sini, oke. Jadi di dalam kurung buka ini juga harus ada nama. Oke. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Belum, masih bingung. Masih bingung? Oke, nggak apa-apa. Jadi gini. Oke. Di sini kan kita harus mencetak function ya, membuat function. Function itu ada namanya apa? The Success Center, memasukkan nama, lalu course-nya dia pasti English. Sama sesudah selesai dia akan membuat tes worksheet printing. Oke, ini aku copy dulu. Nah, oke. Jadi function ini kita jalanin dulu. Number of student-nya 2. Nah, di sini kan functionnya ini menanyakan nama. Oke ya. Misalnya kamu masukkan namanya Kesia. Nah, mau nggak mau, ketika kamu memasukkan nama Kesia, namamu akan dicetak di dalam function ini. Bener ya Kesia ya? Name Bener, Kak. Kesia. Kalau nama kamu akan dicetak di dalam function, kalau kurung buka kurung tutupnya ini harus juga ada sebuah variabel. Misalnya ini kosong, kamu cetak di sini aja. Ini nggak mau. Nah, misalnya 2, nama kamu Kesia. Nah, ini nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena di sini dia harus membawa sebuah nama. Oke ya. Jadi nama Kesia tadi harus tersimpan dalam variabel ini. Makanya di sini harus diperlukan name. Karena kamu di sini akan memanggil sebuah nama. Gitu Kesia. Paham. Oke ya. Nah, misal 2, namanya Kesia. Oke. Terus misal ada satu lagi namanya Ahmad. Nah, jadi seperti itu. Karena kita di sini mau memanggil sebuah nama, nama ini harus kita masukkan ke dalam function. Kalau kita mau tidak namanya ini tidak harus kita panggil, ya udah ini kosongan aja kayak gini. Kayak yang tadi aku contohin tadi. Print label kayak gini aja. Nah, kayak gini. Misalnya number of student 2. Sorry, dia nggak pakai ini. Number of student 2. Nah, dia langsung gini doang. Kalau dia tidak mau memanggil sebuah nama, nggak bisa diisi ya? nggak bisa diisi. Tapi kalau kita mau mengisi sesuatu yang jelas-jelas itu ada variabelnya, maka variabelnya harus kita masukkan di setiap ini, kurung buka kurung tutupnya ini, name, gitu. Paham ya? Paham. Budi Ahmad Joko. Oke, gitu. Oke, kalau udah kita akan langsung bahas di soal. Kita akan langsung bahas, kerjakan di soal aja. Mulai dari nomor 1 ya, pusat otomasi. Nih,
Jawabannya aku kasih yang pertama, nomor 1. Kita kerjakan aja sampai nomor 4 atau nomor 5. Kayaknya nomor 4 aja deh. Atau nomor 5. Nomor 5 gampang kok. Oke, gitu aja. Jangan lupa share screen ya. Oke, jangan lupa share screen. Oke, yes, benar. Oke ya. Gimana Farhan? Oh, dev label itu sehabis dev label ada kurung buka, kurung tutup. Print label kurung buka, kurung tutup juga. Oke. Oh, kebalik. Jadi devnya di atas, bener di atas. Oke. Kak, aku bingung. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 itu kamu bikin input aja. Nah, di bawah itu itu harus ada spasi berapa kali atau bebas? Bebas. Kamu bikin nama, name, input buat nama, sama course sama dengan input buat kursus itu. Bikin itu dulu aja. Jangan INT input ya, input aja. Soalnya dia bukan
bukan nomor. Oke. Oh itu, nah printnya kan udah di atas, berarti di bawah itu nggak bikin print. Di bawahnya kursus kita tinggal mengambil ini aja, mengambil student infonya aja, student info name kurung buka student info kurung buka name, course dah. Nah gitu, tinggal ambil ininya. Karena student info name course itu isinya print. Name is not defined. Nah, harusnya name bukan nama. Kursus harusnya course. Nama itu kamu ganti name, kursus kamu ganti course. Enggak. Variabelnya, kalau itunya benar. Oke. Halo, Keisha, variabelnya nama, kamu ganti name. Nah, baris nomor 4. Enggak, itunya benar. Variabelnya yang nama itu. Nah, yang itu. Yang kursusnya yang itu juga. Yang kursusnya yang itu kamu ganti course. Oke. Nah, itu ya. Nah, bebas ya, nama functionnya bebas. Kamu mau kasih student info boleh, siswa boleh. Student info juga boleh, siswa juga boleh. Kurung buka, kurung tutup, bis itu titik 2. Nah,
Oke, kerjakan sampai akhir sekalian aja. Sampai bintang 2. Karena waktunya masih banyak. Nah, itu kamu copy aja, Keisha. Iya bener, itu kamu copy aja dari kolom-kolomnya, dari soalnya. Bawah, soalnya yang bawah, yang di copy. Nah itu, nggak pakai tanda petiknya. Nah oke. Bawahnya juga di copy. Oke, good Farhan. Oh, siap ambil rencanamu tuh nanti aja. Ngeprintnya setelah kamu bikin for i. Nah, kamu sekarang bikin banyak dulu. Atau apa, bebas. Banyak, INT input, masukkan banyak siswa itu. Yang aku tak ajarin tadi ya. Cuma kalau bingung tanyain ya. Gimana Kak? Bikin apa? Bikin banyak sama dengan INT input, masukkan banyak siswa. Coba ada nggak sih di contoh? Ada kayaknya di contoh. Coba buka. Jumlah. Oh, jumlah siswa. Sorry. Bikin itu dulu. Habis itu bawahnya bikin for i, INT. Kayak yang aku ajarin tadi. Bikin for i. For i banyak. For i in range banyak. In range dalam kurung banyak. Oke, enter. Nah, baru kamu ambil ini. Kamu panggil ininya. Function kamu. Cara panggil function. Oke, baru bawahnya kalau udah selesai kamu print yang tadi. Nah, oke, bener. Print. Enggak, belum bawahnya. Kurang, nah setelah selesai di print tadi loh, di soal. Tapi printnya sejajar sama if. Ambil rencanamu titik. Sejajar sama for, sorry. Oke. Nah itu 10-15% ya. 10-15% tuh.
Nilai skornya titik 2 Farhan. Itu titik koma. Nah, sekarang bener ya. Sekarang kamu bikin if else. Jadi if jika skornya lebih dari 0, lebih dari 0, if score, sorry, bukan if score, if nilai enggak ya, bener, if score if score lebih dari, nah bisa nggak bisa ya Farhan, bentar aku cek dulu ya. Nilai skor Elif lebih dari 100. Oh, lebih dari sama dengan 100. Karena 100 ke atas berarti 100-nya ikut. Lebih dari sama dengan 100. Sama yang 50 itu pakai sama dengan. Karena 50-nya juga ikut. 50 hingga 99 berarti 50-nya ikut. Oke. Oke, nah benar kayak gitu. Oh, bukan 49. Nah, 50. Titik 2. Enter, oke. Habis itu print aja. Oke Farhan, tungguin dulu ya. Oke, tungguin dulu ya. Tungguin 5 menit dulu. Nggak sampai, deng. Kita tungguin Geisha. Elif score. Nggak, Elif score aja. Oh enggak, Elif score lebih dari sama dengan 50 and kurang dari sama dengan 100. Kurang dari 100. Kurang dari 100 lebih titik 2. Nah, lebih dari itu 50. Belakang titik 2. Oke, print diskon berapa? Oke. Titik 2. Lebih 100 poin ke atas tuh 100 poinnya ikut lebih dari sama dengan. Oke. Nah, berarti sekarang tinggal ambil skor sama dengan INT sejajar sama dev ya. Sekarang tinggal masuk. Oke. Bentar ya Farhan ya. Oke, sekarang bikin INT input buat nilai skor sejajar sama ini. Sejajar sama dev. Bawahnya lagi. Oke. Skor sama skor aja. SKOR. Nilai skor
bawahnya. Enggak di tab, soalnya itu bukan for. Berarti langsung aja nilai kurung buka skor. Oke. Oke, bagus guys ya. Kita balik dulu. Halo, Farhan, kamu udah balik di sini? Cek. Udah ya. Oke, kita lanjut ke materi kedua ya, teman-teman ya. Oke, kita akan cepat selesai hari ini. Soalnya cuma sedikit. Oke. Yang itu nggak ada. Apa? Gimana? Yang lain nggak ada. Yang lain nggak kalau si Nabila sama Hashid dia udah fokus ujian. Cuma kalau Jaka hari ini nggak tahu, nggak datang, nggak ada keterangan. Oke teman-teman, aku jelasin yang ini cuma satu doang. Oh nggak satu ternyata. Ini nanti kalian foto ya buat catatan ya. Jadi gini teman-teman, aku jelasin dulu ya di sini. Oke. Nah, ini teman-teman. Kak, aku mau nanya deh. Apa? Kan biasa kakak suka ngepost yang materi-materinya itu full atau gimana? Aku Ngepost sebenarnya masih materi-materi apa? yang biasanya di dokumentasinya. Oh, dokumentasi ini. Yang di apa itu namanya, di soal itu. Itu dokumentasi itu sebenarnya hal-hal yang penting aja. Jadi enggak full ada. Kalau kamu mau full ini, minta ke aku aja presentasinya. Oh, tapi itu udah yang penting-pentingnya udah tercantum di situ semua. Udah di dokumentasi. Cuma kadang ada yang nggak ada juga. Gitu. Ya udah, nanti aku mau bagi deh, Kak. Oke, presentasinya. Ada tim. Presentasinya. Iya. Oke, boleh. Nanti bilang aja ya lesson berapa, modul berapa. Oke. Oke, teman-teman, ini aku jelasin dulu ya. Soal membuat function udah nggak ada yang bingung ya. Nah, sekarang kita bikin persamaan, kita harus memasukkan grade atau memasukkan nilai. Memasukkan nilai ya, grade. Ya, katakanlah masukkan IPK gitulah. Nah, kita di sini ada dua hal. Total nilai. Yang pertama total nilai, yang kedua adalah jumlah berapa yang kita masukkan. Kak, screen-nya bisa digedein nggak? Gedein boleh. Sorry, oke gini ya. Nah, ya. Nah, kita di sini ada masukkan dua hal ya. Di sini. Kita memasukkan nilai, tapi di sini yang dihitung ada dua hal. Karena kita mau menghitung average. Artinya jumlah nilai kita dibagi berapa kali kita memasukkan nilainya. Masuk nggak sampai sini? Gimana? Average itu kan rata-rata. Rata-rata itu ngitungnya gimana sih? Total nilai kita ditambahin atau dijumlahin semua, kan dapat total tuh. Iya. Totalnya dibagi seberapa banyak mata pelajarannya atau berapa banyak nilai yang kita masukkan. Misal kita masukin 5 pelajaran ya akan dibagi 5. Kan gitu. Oke, sampai sini nanti akan aku kasih catatan buat di foto. Jadi it's okay. Soal penulisan itu mah gampang. Yang penting kita tahu logiknya. Nah, ini kita harus definisikan dulu ya. Ini gunanya while grade off. Ketika kamu belum pencet off, dia akan tanya apa? Dia akan terus tanya apa? Disuruh apa sama programnya kamu? Kalau selagi kamu belum masukkan off.
akan ditanya nilai terus-terusan. Bener nggak? Iya benar. Nah, nilai ini akan ditambahkan di sini, di summa ini. Summa ini akan menambahkan nilai kamu. Misalnya, katakanlah nilai kamu studentnya Kesia. Kesia nilainya 90, katakanlah 90. Terus dia dapat 80, terus dapat 85. 90, 85, habis itu dapat 90. Nah, ini semua akan ditambahkan di dalam summa. Gunanya itu. Sampai sini masuk? Masuk. Nah, Tapi aku bingung penulisannya. nggak apa-apa. Kalau bingung penulisannya, Oh, nanti aku kasih catatan ya buat penulisannya sendiri. oke. Kalau bingung penulisannya mah tanya ChatGPT. Enggak ya, bercanda. Wah. Ya, bercanda. Tapi emang gitu teman-teman. Jadi programmer tuh sebenarnya kalau kalian pun nggak tahu penulisannya ya tinggal browsing aja gitu loh. Sebenarnya kan gitu. Aku kan kalau hari Senin sampai Jumat itu kan jadi programmer sungguhan. Jadi QA di perusahaan luar negeri gitu kan. Aku ya browsing, kalau nggak tahu caranya nulis ya browsing. Yang penting apa? Logiknya kita tahu, harus ngapain kita tahu. Nah gitu loh. Oh, iya sih benar. Kalau nanti penulisan aku akan kasih catatannya. Oke. Nah, gini. Total nih ya plus 1. Nih. Oke. Nah, total plus 1 ini gunanya buat menghitung nih loh, seberapa kamu memasukkan nilainya. 1, 2, 3, 4. Jadi beda ya sama summa ya. Summa ini buat menghitung ini dijumlahkan. Kalau total itu buat menghitung berapa banyak kamu memasukkan nih. Masuk nggak sampai sini? Masuk. Nah, ketika kamu pencet off, apa yang terjadi? Average, nah ini rata-rata akan menghitung summa dibagi total atau jumlah nilai kamu keseluruhan dibagi seberapa banyak kamu memasukkan nilai. Masuk? Ketemulah rata-rata. Masuk nggak? Matematika nih. Masuk ya. Aku pencet off, tapi ini programnya error teman-teman. Average is not defined. Nah, kenapa ini error? Karena kita akan belajar perintah baru namanya return. Nah, return apa? Jadi average ini kan punyanya ini nih. Average kan punyanya si program yang atas. Kalau variabelnya yang atas, ini nggak bisa dipakai di variabel yang bawah. Nah, ini nggak bisa nyambung sama sini. Tiba-tiba di sini ada average, terus average dipanggil di sini, ya nggak bisa nyambung kayak gitu. Kecuali yang dipanggil define-nya, def-nya. Nah, itu bisa. Nah, terus caranya gimana, Kak? Nah, caranya kita ada perintah yang namanya return. Return itu apa? Nih, pengertiannya ini teorinya. Operator return. Return itu adalah operator untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi. Itu kita menggunakan operator return. Nah, return itu jadi untuk nilai itu bisa diberikan. Jadi program ini bisa dihubungkan dengan program utama. Program utama kita kan ini sebenarnya. Tapi return ini supaya variabel kita bisa dipakai di program selanjutnya, maka kita butuhkan return. Gitu. Sampai sini masuk nggak? Cek. Masuk nggak sampai sini? Masuk. Nah, yang di return apa? Yang di return adalah variabelnya average. Nah, habis yang di return average, habis itu kita, karena ini error, karena ini sudah kita return, berarti kan kita udah bisa pakai average di sini. Berarti ini sama gini aja, average sama dengan average grade name. Nah, gini. Karena ini sudah kita return. Coba ya. Student name Kesia.
grade-nya 90, 85. Sorry. Kesia, nilai kamu 90, 85, 89, 95. Lalu aku pencet off. Keluarlah rata-rata. Gitu. Jadi program atas sama bawah dia bisa berhubungan. Nah, kamu mau foto gini juga nggak apa-apa nih. Toh aku screenshotin ya boleh. Ini aku screenshotin aja lebih jelas nih. Nah sih, grup kita mana ya? Wait, bentar ya teman-teman ya. Gitu, bisa dipahami nggak sampai situ? Sampai sini bisa dipahami nggak? Lumayan. Nah ini juga sama ya. Ini juga sama. Ini nggak usah. Ini aku screenshotin juga. Tapi ini aku nggak usah kasih contoh ya. Nggak usah tulis. Nah ini aku nggak usah tulis ya. Nah sekarang ini tuh suruh ngapain sih? Kalau peserta itu nilainya 50 sampai 99 poin, dia dapat sertifikat kelas 3. 100 sampai 90. Nah ini Jaka baru izin. Oke, jadi gini. Kalau peserta itu nilainya 50 sampai 99, dia dapat sertifikat kelas 3. Kalau nilainya 100 sampai 199, dia dapat sertifikat kelas 2. Kalau peserta itu nilainya 200 poin atau lebih, dia dapat sertifikat kelas 1 ditambah semua siswa yang berpartisipasi lainnya akan mendapatkan surat penghargaan. Nah, tapi kalau dia dapat sertifikat 1, dia akan dapat hadiah apa? Voucher toko buku. Gitu. Soalnya bisa dipahami dulu nggak? Nggak, masih bingung. Nah, jadi intinya ini ada ya kontes gitu lah, kontes. Kalau poinnya sekian dapat sertifikat. Nanti if poinnya segini dapat sertifikat kayak yang kamu bikin tadi loh, di bintang 2 tadi loh. Nah, kalau poinnya sekian dia dapat sertifikat kelas 3. Kalau 100 sampai 199 dapat sertifikat kelas 2. Jadi akan memprint sertifikat kelas 2. Kalau 200 poin lebih akan mendapatkan sertifikat kelas 1. Kalau else dia akan dapat surat penghargaan aja. Gitu. Oh iya. Masuk ya. Nah, sekarang kita bikin dulu if else. Nah, ini mah udah nggak ada yang ditanyakan ya kalau ini ya. Mudah ya ini ya. Ya mudah lah. Aku yakin bagi kalian tuh mudah ini. Nah, get result score. Jadi if 50 dan 100 dapat sertifikat 3. Kalau ini dapat sertifikat 2, lebih dari 200 dapat sertifikat 1. Else dia dapat surat penghargaan aja. Nah, karena result ini adalah variabel, ya kan, variabel. Ini nggak bisa dong result dipakai ini. Harus kita return dulu, kita kembalikan nilainya. Result, return, result. Sampai sini paham nggak? Paham. Nah, sekarang kita bikin student name-nya siapa? Bikin input student name, lalu score. Dan point earn. Nah, kalau sudah gitu, kita kan udah ketemu nih result. Nah, result itu sama dengan get result score atau sama dengan function yang ada di sini. Result kan udah kita pakai kayak yang aku ajarin tadi. Karena di sini udah kita return, berarti kita udah pakai result sama dengan get result score. Akan memanggil dari functionnya. Sampai sini paham dulu nggak? Paham. Oke, habis itu print, memprint nama
Oke, name. Terus dia ada tanda strip, lalu dia akan memprint result. Resultnya apa? Karena ini poinnya Arthur 211, maka dia dapat sertifikat 1, sertifikat kelas 1. Sampai sini oke? Oke. Nah, karena si tadi di sini kalau dia dapat sertifikat kelas 1, dia akan dapat hadiah voucher buku, voucher toko buku. Ya, jadi kita bikin if aja. If result grade 1 sertifikat, dia akan receive gift a bookshop voucher. Jadi akan dapat apa itu hadiah voucher toko buku gitu. Paham nggak? Paham. Masuk ya. Oke, kalau Farhan paham nggak? Paham. Paham ya. Oke, gitu aja teman-teman. Kalian langsung kerjakan. Nih waktu kita tinggal berapa? Dikit. Nanti kalian kerjakan di rumah aja kalau nggak selesai. Wait. Kalian kerjakan nomor 2 ya. Nomor 2 aku ini gampang, ini nomor 2. Kalian kerjakan aja sampai ya inilah. Intinya gampang nih. Oke, sampai nomor 4 aja paling enggak. Paling enggak hari ini selesai nomor 4 aja udah bagus. Oke, gitu teman-teman. Share screen. Kita kerjain ya. Oke, jangan lupa share screen. Oke. Oh iya, bentar ya teman-teman, aku mau ambil minum dulu ya.
Halo, halo. Halo. Nah, itu benar ya. Oke, Keisha, nomor 3. Nah, else-nya sejajarin sama if. Nah, cek tes itu kasih kurung buka, kasih skor. Baris nomor 10. Kenapa Kak cek tesnya? Kasih skor. Baris nomor 10, kurung buka, skor. Oh. Gini. Oh, bukan underscore. Kurung buka, skor. Oh, dengerin underscore. Oke. Udah kayak gini. Bener. Kok bad input? Oh, dev-nya belum. Oh iya, nomor 4 itu referensinya dari ini ya, notes yang aku kirim di WA ya. Oke, cuma nanti kalau bingung nomor 4 kita bahas aja nggak apa-apa. Nanti nomor 5, 6 seterusnya buat PR.
Eh, wait, habis wish itu jangan habis wish sebelum habis wish sebelum rekomendasi itu kamu ambil dulu Farhan. Nah itu udah bener sih. Nah tapi kamu ambil dulu habis baris nomor 13 kamu ambil dulu course sama dengan get course sama dengan wish. Nah, case-nya jangan dihapus dong. Udah bener kok. Oke, nah itu benar. Yang nomor 16 itu printnya bukan dibikin kayak gitu, tapi dibikin input. Hati-hati kelas berlangsung di malam hari. Itu kamu bikin input if astronomy. If course astronomy titik 2 tab, itunya di tab. Iya benar kayak gitu. Kak, maaf tadi keluar Oke, sendiri. nggak apa-apa. If course Oke. Oke, good Farhan. Nomor 5 itu bisa kamu cicil di sini, bisa kamu kerjain di rumah. Nah, itu sekarang kamu bikin persamaan for dulu. Ya, guys ya. For in range. Habis itu kamu bikin nih. Iya, wish yang buat input masukkan preferensi itu. Oke, nah sekarang habis kamu bikin wish, kamu ambil aja si get course-nya itu, dev-nya itu, tulis variabel course sama dengan ambil course dulu. Nah, baru itu course sama dengan oke, bener. Iya bener di situ. Oke, course sama dengan
Nah, if course-nya disejajarin aja. Wow, Farhan kamu Tiba-tiba selesai aja. Oke, teman-teman kita balik ke kelas yuk. Kita selesaiin aja. Oke, gitu hari ini. Jadi gimana hari ini menurut kalian? Gimana? Lumayan memusingkan. Sulit nggak? Gimana bagimu Farhan? Bisa kok. Bisa ya. Oke, tapi bisa lah. Ya, bisa ya. Walaupun sulit. Lumayan. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang mau dibahas? Enggak ada sih. Oke, mungkin kalau nggak ada,